Baik, perkenalkan nama saya Kadet Numade Yusgiantara. Saya dari kelas BB 193. Baik, kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Kami Bukan Sarjana. Penulis dari buku ini yaitu J.S. Karyen dan penerbitnya adalah Bukune. Tahun terbit buku ini pada Mei 2019. Kemudian tebal dari buku ini adalah sebanyak 362 halaman. Baik, menurut saya dari apa yang sudah saya baca dari buku ini menceritakan tentang sebuah perjuangan sekumpulan mahasiswa yaitu Ogi, Randi, Juwisa, Sania, Gala, dan Arko. Mereka masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda. Buku ini memaparkan bagaimana mereka melewati masa-masa perkuliahan dengan masalah hidup yang tidak mudah. Di dalam buku ini terdapat 33 episode. Beberapa episode menggambarkan emosi penulis terhadap sikap mahasiswa dan dosen yang relate dengan kehidupan kampus pada zaman ini. Bercerita tentang beberapa pengalaman pasang surutnya perjuangan 7 mahasiswa bernama Ogi, Ranjau, Arko, Randi, Gala, Sania, dan Juwisa yang dibimbing oleh salah satu dosen konseling bernama Bulira yang berkuliah di satu tempat bernama UDAL atau Universitas Daulat Eka Laksana. Kampus UDAL ini kampus yang entah apa reputasi baiknya sehingga mesin pencari Google pun enggan menampilkan tentangnya. Ketujuh mahasiswa ini memiliki alasan yang berbeda-beda sehingga terdampar di kampus UDAL ini. Namun, tujuan mereka hanyalah satu, menggapai mimpi dan cita-cita mereka sekaligus membuktikan bahwa mereka bukan sarjana kertas. Menurut saya, cerita di dalam buku ini dikemas dengan menarik, unik, dan isinya tidak begitu monoton. Candaan dan kekonyolan khas kehidupan mahasiswa juga kerap muncul dalam cerita di buku ini, sehingga kita dengan mudah membayangkan tentang tokoh beserta peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Tidak hanya cerita yang menghibur dan konyol, namun ada juga di setiap akhir episode terdapat selipan kata-kata yang berisi quotes yang sangat inspiratif dan juga dapat memotivasi pembacanya. Buku seperti inilah yang dibutuhkan mahasiswa yang seringkali mereka menyanyiakan mimpinya dan tidak sadar akan potensi besar yang dimilikinya. Salah satu kelebihan dari buku ini adalah menggunakan bahasa Indonesia dan tidak baku yang cukup mudah untuk dipahami oleh pembaca. Penulis buku ini mempunyai cara tersendiri dalam mendeskripsikan, menarasikan, bahkan menuliskan dialog-dialog tokoh-tokohnya. Buku ini cocok dibaca siapa saja dari semua kalangan, baik mahasiswa, pelajar sekolah, dosen, maupun orang tua. Buku ini juga terdapat quotes-quotes yang sangat realita dan juga memotivasi. Di setiap cerita dapat memotivasi kita melalui dengan setiap permasalahan yang muncul, dan juga banyak pesan moral tentang kehidupan di dalam buku ini. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu terlalu banyak tokoh yang diceritakan, jadi dapat membingungkan pembaca sebab
Siapakah yang sebenarnya menjadi tokoh utama? Dampak secara personal setelah membaca buku ini menurut saya yaitu lebih menghargai mimpi diri sendiri maupun orang lain. Setiap mimpi pasti terdapat rintangan dan hambatan yang sulit untuk dihadapi. Namun, kita sebagai anak muda ada baiknya jangan mudah menyerah dan tetap bertahan. Dan setiap proses dalam menggapai mimpi pasti terdapat kegagalan yang menghadang. Ketika mimpi tersebut sudah tercapai, janganlah sombong dan tetaplah rendah hati. Baik, sekian dari buku yang sudah saya review. Saya ucapkan terima kasih.